Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan edukasi official. Kali ini seperti biasa kita akan membahas soal P3K bidang teknis pedagogik program guru belajar Kemdikbud tahun 2021, yang mana soal ini diambil dari pembelajaran SIM PKB beberapa waktu yang lalu. Dan perlu kita ketahui, tipe soal yang dikeluarkan oleh Kemdikbud untuk P3K guru ini 90% yaitu tipe soal yang sudah pernah kita pelajari di SIM PKB di tahun 2021. Kali ini kita akan membahas kembali dan mengingat kembali, yaitu tipe soal HORS pedagogik atau bidang teknis khusus guru. Baik, langsung saja. Seperti biasa, edukasi mohon dukungan dengan cara ketik like, subscribe, dan share. Kita akan memasuki pada soal yang pertama ya. Pertama, perhatikan soal ini. Nomor 1, Pak Budi memberikan soal untuk dikerjakan oleh peserta didik. Ketika Pak Budi meminta peserta didik untuk mengerjakannya di depan kelas, tidak ada seorang pun yang berani maju ke depan kelas. Akhirnya Pak Budi menunjuk seorang peserta didik, tetapi peserta didik tersebut tidak mau dengan alasan tidak bisa. Respon sebaiknya Pak Budi lakukan terhadap peserta didik tersebut adalah: A. Kalian ini bagaimana? Masa tidak ada satupun yang bisa? Makanya perhatikan kalau guru sedang menerangkan. B. Baik, kalau begitu mari kita bahas bersama-sama. Perhatikan penjelasan Bapak. C. Ayo, jangan takut. Coba saja dulu kerjakan di depan, nanti Bapak bimbing mengerjakannya. D. Cepat kerjakan di depan. Baca kembali soalnya dengan cermat, pelajari kembali contoh yang sudah diterangkan. E. Silakan kerjakan di depan. Coba baca kembali soalnya dengan cermat, pelajari kembali contoh yang sudah diterangkan. Oke, kita akan membahas satu persatu mulai dari yang pertama. Di sini sudah begitu jelas nomor 1, yaitu kita sebagai guru harus memberikan motivasi ya, motivasi kepada peserta didik untuk berani tampil di depan kelas. Mengenai tentang benar atau salahnya peserta didik tersebut ya, itu tidak begitu kita perhatikan. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah keberanian peserta didik untuk tampil ke depan. Maka kita memberikan motivasi. Maka kata kuncinya yaitu kita memberikan motivasi pada peserta didik. Berarti jawaban yang tepat di sini adalah C ya. Ayo jangan takut, coba saja dulu kerjakan di depan, nanti Bapak bimbing mengerjakannya. Berarti jawaban nomor 1 adalah C. Nomor 2, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK memiliki peran dan fungsi penting dalam proses pembelajaran, misalnya dalam pengembangan media pembelajaran. Di antara kelebihan dari media pembelajaran berbasis TIK adalah: A. Mudah disimpan, B. Mudah dikembangkan, C. Mudah dioperasikan, D. Mudah didistribusikan, E. Sebagai multimedia. Oke, kita jawab untuk soal nomor 2. Sudah begitu jelas. Di sini ada kata pengembangan media pembelajaran. Berarti jawaban untuk nomor 2 ini adalah B. Mudah dikembangkan. Nomor 3, gaya belajar peserta didik dalam suatu kelas sangat beragam. Ada yang visual, auditory, dan kinestetik. Namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional, klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu menggunakan: A. Program audio, buku dan modul, B. Media komik pembelajaran, tanya jawab dan buku, C. Metode ceramah, diskusi, tanya jawab, D. Media audio, visual dan percobaan, E. Modul, buku dan PowerPoint. Nomor 3 sudah cukup jelas. Gaya belajar ada yang visual, auditory atau visual, audio gitu ya, dan kinestetik yaitu percobaan. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 3 ini sudah jelas, yaitu maka kita sebagai guru perlu menggunakan media audio, visual, dan percobaan. Berarti jawabannya adalah
D. Nomor 4, kita perhatikan nomor 4. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar A, ya, konstruktivistik, B, kognitivistik, C, behavioristik, D, rekonstruktivistik, E, humanistik. Oke, kita kaji untuk soal nomor 4. Namun, perlu kita ketahui apa sih pengertian dari konstruktivistik, kognitivistik, behavioristik, dan rekonstruktivistik dan humanistik. Kita akan bahas yaitu mengenai tentang pengertian teori belajar secara singkatnya. Konstruktivistik. Konstruktivistik itu apa? Kita perhatikan. Konstruktivistik itu adalah membangun sendiri. Artinya peserta didik ini mampu memberikan kepercayaan untuk membangun sendiri bahwa dia itu mampu. Gitu. Yang B, kognitivistik. Kognitivistik. Teori kognitivistik itu merupakan perubahan persepsi dan pemahaman. Berarti kata kuncinya adalah jika ada perubahan persepsi dan pemahaman berarti dia kognitivistik. Sedangkan apabila siswa itu membangun dirinya sendiri, maka itu disebut dengan konstruktivistik. Sedangkan behavioristik adalah perubahan tingkah laku karena stimulus atau respon. Perubahan tingkah laku karena stimulus atau respon. Di sini tadi soalnya adalah hubungan stimulus dan respon. Maka sudah pasti ya. Berarti jawabannya adalah C ya, behavioristik ya. Namun apa sih pengertian dari konstruktivistik ini? Maka lawan dari konstruktivistik gitu ya. Sedangkan pengertian dari humanistik itu apa? Humanistik itu adalah memanusiakan gitu ya. Manusia memanusiakan. Itu disebut dengan humanistik, hubungan manusia. Berarti kalau ada kata-kata hubungan manusia atau memanusiakan, maka itu disebut dengan humanistik. Berarti jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah C. Behavioristik. Nomor 5, di antara argumen-argumen berikut yang absah atau yang sah adalah ya. A. Jika hari ini hujan atau jika hari turun hujan, maka petani tidak panen tembakau. Itu premis pertama. Premis kedua, ternyata tidak turun hujan. Nah, kesimpulannya, jadi petani panen tembakau. B. Premis 1, jika saya tidak pergi ke sekolah, maka saya membantu orang tua. Premis kedua, saya membantu orang tua. Kesimpulannya, jadi saya tidak pergi ke sekolah. Yang C, Dina pergi ke sekolah atau Dina pergi ke pasar. Premis kedua, ternyata Dina tidak pergi ke pasar. Kesimpulannya, jadi Dina pergi ke sekolah. D. Premis 1, jika sepedaku rusak, maka saya diantar ke sekolah oleh ibu. Premis kedua, ternyata saya tidak diantar ke sekolah oleh ibu. Kesimpulannya, jadi sepedaku tidak rusak. E. Premis 1-nya, jika Adi sakit, maka Adi tidak bekerja. Premis keduanya, jika Adi tidak bekerja, maka Adi tidak memperoleh gaji. Kesimpulannya, jadi jika Adi tidak sakit, maka Adi memperoleh gaji. Ini merupakan argumen. Nah, ini penalaran ya. Ini materi tentang penalaran. Kita harus memahami untuk menuntaskan soal kasus penalaran seperti ini. Ya, maka kita harus mengetahui kuncinya. Apa sih kuncinya? Kita perhatikan kuncinya. Oke. Kunci untuk menjawab soal nomor 5 ini, perhatikan. P1 ini disebutnya premis 1. Mana premis 1? Ini yang A ya. Jika hari ini turun hujan, jika saya tidak pergi ke sekolah, Dina pergi ke sekolah. Jika sepedaku rusak, jika ada sakit. Ini disebutnya premis 1. Premis kedua mana? Ini. Yang baris kedua. Masing-masing ini baris kedua itu disebutnya premis kedua. Jika premis 1, jika P maka Q, tanda panah ini kita baca maka. Ya, kan di sini ada
Jika hari ini turun hujan, maka ini kita buat tanda panah. Berarti jika hari ini turun hujan itu P, maka petani tidak panen tembakau. Itu Q. Terus ternyata tidak turun hujan. Ini masih premis keduanya masih P, berarti sudah jelas salah nomor yang A ini. Ya. Premis kedua ingkaran Q atau lawan dari pernyataan kita dia apa? Lawannya. Maka K ini adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah ingkaran P. Premis 1 jika P maka Q, premis kedua ingkaran Q, maka kesimpulan ingkaran P. Nah, kita pasangkan ya. Q ingkaran Q, P maka kita pasangkan dengan ingkaran P. Kita coba. Jika saya tidak pergi ke sekolah, ini P ya. Kita bahas seperti kita garis ya, seperti ini ya. Nih. Jika saya tidak pergi ke sekolah, ini P. Saya membantu orang tua, ini Q. Saya membantu orang tua, ini saya membantu orang tua, ini saya membantu orang tua. Di sini Q, di sini Q. Berarti sudah jelas salah. Kalau di sini Q, di sini harus ingkaran Q. Ya, kita lihat kuncinya ini. Kedua, yang C ya, Dina pergi ke sekolah atau dia menggunakan kata atau, berarti sudah jelas salah. Karena di sini maka. Yang D, jika sepedaku rusak, ini kita buat P ya, jika sepeda rusak, maka saya diantar ke sekolah oleh ibu, ini Q. Ini Q. Berarti premis kedua, saya tidak diantar oleh ibu, ya. Nah, ternyata saya tidak diantar ke sekolah oleh ibu, berarti ingkaran Q ya. Ini Q, ini ingkaran Q. Di sini P yang tadi apa? Sepedaku rusak. Maka kesimpulannya sepedaku tidak rusak. Berarti jawaban tepat adalah D. Kita bahas yang E ya. Jika Adit sakit, ini P, maka Adi tidak bekerja. Di sini Adi tidak bekerja, ini Q, ini Q, berarti salah. Kalau sini Q, maka sini ingkaran Q, gitu ya. Berarti jawaban tepat adalah yang D. Nomor 6. Pak Sugi akan mengembangkan kreativitas dengan meningkatkan kemampuan berpikir divergen. Beliau memberikan sebuah masalah. Apa yang kamu lakukan kalau minyak bumi sudah tidak ada lagi di muka bumi? Peserta didik diminta menuliskan beberapa alternatif jawaban yang harus menjadi fokus perhatian Pak Sugi adalah. Di sini berarti Pak Sugi ini memberikan kebebasan pada peserta didik untuk meningkatkan kemampuan berpikir, gitu ya. A. Jawaban ilmiah dari peserta didik tertentu. B. Banyaknya jawaban yang berkualitas. C. Banyaknya alternatif jawaban. D. Banyaknya jawaban tepat. E. Siapa peserta didik yang menjawab? Gitu. Berarti apabila Pak Sugi tadi memberikan kebebasan untuk mengembangkan kreativitasnya, ya, maka di sini nanti banyak jawaban, ya, atau banyak alternatif jawaban dari peserta didik. Maka yang menjadi perhatian fokus Pak Sugi, ya, adalah banyaknya alternatif jawaban. Berarti C ya, banyaknya alternatif jawaban. Oke, ini kata kuncinya. Divergen, apa divergen? Ini kata kerja divergen. Divergen itu adalah kreatif memanfaatkan sebanyak mungkin ide. Makanya banyaknya alternatif jawaban. 7. Salah satu kegiatan menjawab pertanyaan atau membuktikan benar atau tidaknya hipotesis merupakan sintak discovery learning berupa A. Memvalidasian hasil temuan. B. Pembuktian hasil temuan. C. Pernyataan atau identifikasi masalah. D. Pengolahan data. E. Pengumpulan data. Oke, kita perhatikan kata kunci di sini adalah sintak, langkah-langkah discovery learning yang perlu kita perhatikan. Apa-apa saja langkah-langkah discovery learning, ya, dalam pembuktian benar atau tidaknya suatu hipotesis. Kita perhatikan kata kuncinya. Kata kunci untuk soal nomor 7 ini, sintak discovery learning itu ada 6. 1. Pemberian rangsangan. 2. Pernyataan atau identifikasi masalah. 3. Pengumpulan data.
4. Pengolahan data. 5. Pembuktian. 6. Menarik kesimpulan. Ini langkah-langkahnya atau tahap-tahapan discovery learning. Berarti ada 6 ya. Ada 6. Maka untuk menjawab soal nomor 7 ini mengenai tentang pertanyaan atau membuktikan benar atau tidaknya hipotesis merupakan sintak discovery learning berupa. Kita perhatikan baik-baik di sini ya. Apa kira-kira jawabannya? Maka jawabannya yang tepat adalah untuk nomor 7 ini adalah di sana kata kunci tadi membuktikan. Berarti yang kelima ya, pembuktian. Berarti jawaban yang tepat untuk nomor 7 ini adalah pembuktian hasil temuan. Benar atau tidaknya suatu hipotesis. 8. Target kompetensi dasar menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks, tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi adalah A. Mengidentifikasi kosakata dalam bahasa Indonesia melalui teks tulis. B. Menyimpulkan kosakata dalam bahasa Indonesia melalui eksplorasi lingkungan. C. Memisahkan kosakata tentang benda-benda di lingkungan sekitar peserta didik. D. Menganalisis kosakata dalam bahasa Indonesia melalui visual. E. Menjelaskan kosakata dalam bahasa Indonesia melalui teks lisan. Kasus nomor 8. Kita perhatikan. Untuk nomor 8 ini apa kata kuncinya? Sudah begitu jelas. Yaitu target dari KD, menguraikan. Ya, menguraikan. Berarti jawabannya yang tepat adalah memisahkan kosakata tentang benda-benda di lingkungan sekitar peserta didik. 9. Penilaian dalam dimensi belajar yang dikembangkan dalam bentuk peserta didik mengembangkan perasaan yang diterima oleh guru maupun teman sebayanya, percaya diri dan sikap menerima orang lain di kelas adalah A. Sikap dan persepsi. B. Memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan. C. Menggunakan pengetahuan secara bermakna. D. Perilaku berpikir. E. Memperluas dan menyaring pengetahuan. Untuk nomor 9 ini begitu jelas. Maka sikap tersebut merupakan adalah sikap dan persepsi. Berarti jawabannya adalah A. Sudah jelas ya? 10. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah A. Pembimbing peserta didik dalam memperoleh pengetahuan baru agar dapat menambah kemampuan peserta didik. B. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. C. Memahami tahapan perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. D. Memberikan penjelasan tentang pengetahuan baru dengan berbagai metode dan strategi belajar yang menarik. E. Memberikan kegiatan yang merangsang keingintahuan peserta didik dan membantu mereka mengekspresikan gagasan. Maka kita perhatikan di sini untuk nomor 10 ini ya, nomor 10 ini sudah begitu jelas teori behavioristik. Tadi apa pengertian dari teori behavioristik? Maka kata kunci ya, kata kuncinya kita perhatikan. Kata kunci behavior. Behavior itu adalah kata kuncinya stimulus. Ya, stimulus. Maka jawabannya adalah ya B, memberikan stimulus kepada peserta didik ya. Oke, berarti jawabannya adalah B. 11. Perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh gurunya secara verbal. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan media A. Gambar. B. Poster. C. Benda nyata. D. Cetak. E. Grafis. Ya.
Nah, ini kata kuncinya adalah konkret. Konkret itu adalah nyata. Maka jawaban untuk nomor 11 ini udah jelas, yaitu benda nyata. 12. Pernyataan yang ekuivalen dengan pernyataan jika laba perusahaan tinggi maka karyawannya sejahtera adalah ini kembali lagi ya mengenai tentang penalaran logika. A. Jika karyawannya sejahtera maka laba perusahaan tinggi. B. Jika karyawannya tidak sejahtera maka laba perusahaan tidak tinggi. C. Jika laba perusahaan tinggi maka karyawannya tidak sejahtera. D. Jika karyawannya tidak sejahtera maka laba perusahaan tinggi. E. Jika laba perusahaan rendah maka karyawannya sejahtera. Kita perhatikan kata kunci di sini adalah, perhatikan. Kita bahas satu persatu. Kata kuncinya tadi sini adalah jika P maka Q ekuivalen. Ya, ekuivalen atau senilai semakna dengan ingkaran Q maka ingkaran P. Ini jika laba perusahaan tinggi, ini P berarti. Ya, ini P. Kita buat P. Sedangkan karyawannya sejahtera. Ini berarti Q. Kita buat Q ya. Oke. Oke, perhatikan. Tadi kata kuncinya jika P maka Q. Maka jawaban dari soal nomor 12 ini kita balik nanti. Berarti ingkaran Q maka ingkaran P. Nah, Q-nya adalah karyawannya sejahtera. Maka karyawannya tidak sejahtera. Kan gitu kan? Cari karyawan tidak sejahtera mana? Ini karyawan sejahtera, ada jelas salah. Ini karyawan tidak sejahtera, oke. Ini juga karyawan tidak sejahtera. Berarti antara B dan D ya. Terus setelah itu ingkaran P. Laba perusahaan tinggi. Berarti laba perusahaan tidak tinggi. Cari yang mana? Laba perusahaan tidak tinggi yang B. Sedangkan yang D laba perusahaan tinggi. Maka udah jelas. Nih berarti jawabannya. Jika karyawannya tidak sejahtera, ini ingkaran Q nih. Ya, ingkaran Q. Nah, ingkaran Q. Sedangkan laba perusahaannya tidak tinggi. Berarti ini ingkaran P. Maka jawabannya tepat adalah B. Oke, perhatikan. Diketahui premis berikut. Premis 1. Jika Gunung Merapi erupsi maka terjadi hujan abu. Premis kedua. Jika terjadi hujan abu maka udara kotor. Premis ketiga. Udara tidak kotor. Kesimpulan dari ketiga premis tersebut adalah A. Gunung Merapi tidak erupsi. B. Gunung Merapi tidak mengeluarkan abu. C. Gunung Merapi tidak mengeluarkan lava. D. Gunung Merapi erupsi tetapi tidak mengeluarkan abu. E. Gunung Merapi erupsi dan udara tidak kotor. Kita perhatikan. Kata kuncinya sini. Oke ya, kita bahas. Supaya lebih paham, kita uraikan satu persatu. Premis ke-1. Jika P maka Q. Berarti ini P. Ini P. HP erupsi. Ini Q. Oke, jika P maka Q. Ini ya. Oke. Premis keduanya. Jika Q maka R. Ini tadi Q-nya apa? Terjadi hujan abu. Berarti di sini tidak terjadi hujan abu. Berarti ini Q. Kembalikan ya. Nah, ini R. Udara kotor. Ini P, ini Q, ini R. Ya. Kalau kita ambil kesimpulan dari ini dulu ya, dari premis 1 dan premis kedua, kita ambil kesimpulannya berarti gini. Gunung Merapi erupsi, maka udara kotor. Kalau kita ambil kesimpulan dari premis 1 dan premis kedua. Nah, ini dapat kesimpulannya. Ini premis 1, premis kedua, ini kesimpulannya. Telah dapatkan seperti ini. Nih ya. Oke. Namun di sini ada muncul premis ketiga, udara tidak kotor. Ini tadi udara kotor. Tadi ini apa? Ini R ya. Ini R. Oke. Ini udara tidak kotor. Berarti ingkaran R. Oke. Ini R, ini ingkaran R. Ini Q, ini Q. Berarti kita cari kesimpulannya adalah yang P. Gunung Merapi
tidak erupsi. Berarti jawabannya A, Gunung Merapi tidak erupsi, gitu ya. Ini kita buat P, ini Q, ini Q, ini R, ini lingkaran R. Tinggal kita cari pasangannya. Maka yang P ini yang belum ada pasangan. Di sini Gunung Merapi erupsi, maka kita ingkarkan lagi, yaitu Gunung Merapi tidak erupsi. Untuk nomor 13. 14. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan kasus problematik yang harus diselesaikan dengan tepat dan benar oleh peserta didik. Model pembelajaran yang dapat dilakukan adalah A. Penerapan matematika untuk memecahkan masalah secara berkelompok. B. Penemuan sendiri oleh kelompok siswa atas problem yang diberikan untuk diselesaikan. C. Penerapan operasi matematika secara benar dan tepat pada kasus yang diberikan. D. Problem based learning dengan kasus yang menggunakan operasi matematika. E. Uji coba pemecahan masalah menggunakan berbagai rumus matematika yang selalu digunakan. Nomor 14 sudah begitu jelas. Ya, nomor 14 ini. Maka nomor 14 ini jawaban yang tepat adalah apa? Kira-kira 14 ini jawaban tepat adalah penerapan operasi matematika secara benar dan tepat pada kasus yang diberikan. Berarti jawabannya adalah C ya. C. Nomor 15. Pada abad ke-21, kompetensi creativity, thinking, and inovasi sangat penting karena peserta didik dapat A. Bekerjasama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditentukan. B. Mengomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media desain tertulis maupun teknologi. C. Menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide mereka secara kreatif baik secara mandiri maupun berkelompok. D. Mencari sendiri tanpa bantuan guru dan menemukan alternatif pemecahan masalah dari berbagai sumber belajar dalam rangka mengembangkan pola pikir. E. Mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi bukti-bukti, argumentasi, klaim, dan data-data yang tersaji secara luas. Nomor 15, pada abad 21, kompetensi creativity, thinking, dan inovasi itu sangat penting untuk peserta didik karena bertujuan supaya peserta didik adalah apa? Perhatikan baik-baik. Apa jawaban untuk nomor 15 ini? Ya, untuk jawaban nomor 15 ini sudah begitu jelas. Ya, tujuan daripada abad 21 ini adalah yaitu menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide mereka secara kreatif baik secara mandiri maupun berkelompok. Itu tujuan dari creativity, thinking, and inovasi. Berarti jawaban yang tepat adalah C. Oke, semoga Bapak Ibu sukses dalam mengikuti seleksi P3K di tahun 2021. Ingat kembali lagi, perlu kita persiapkan, perlu kita matangkan mengenai tentang bentuk soal-soal hot, khususnya teknis pedagogik, supaya kita dalam menghadapi soal tersebut, kita dengan mudah untuk menjawabnya. Sukses untuk guru Indonesia. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.